Invasi Jerman ke Normandia pada Perang Dunia II, yang nama kodenya adalah Operasi Overlord. Sebuah operasi pendaratan yang dilakukan oleh pasukan sekutu saat Perang Dunia II, pada tanggal 6 Juni tahun 1944. Hingga kini, invasi Normandia merupakan invasi laut terbesar dalam sejarah, dengan hampir 3 juta tentara Selat Inggris dari Inggris ke Prancis yang diduduki oleh tentara Nazi Jerman. Operasi ini berhasil karena kode Enigma Jerman sudah dipecahkan. Kode ini sangat penting dalam pengiriman pesan strategi dan taktik perang Jerman. Setelah invasi Jerman terhadap Uni Soviet, Operasi Barbarossa, Jerman melancarkan invasinya ke Normandia, yang melakukan mayoritas pertempuran menghadapi Jerman di Eropa. Sebelum melaksanakan invasi, Sekutu menyiapkan operasi penipuan terbesar sepanjang sejarah, dikenal dengan Operasi Fortitude, yaitu suatu operasi agar seolah-olah Sekutu meyakinkan Jerman bahwa lokasi pendaratan adalah pelabuhan sekitar Pas de Calais, bukan Normandia. Sekutu menjatuhkan bom lebih banyak di Pas de Calais daripada di Normandia. Sekutu bahkan menyebarkan isu tentang First US Army Group, suatu grup tentara khayalan pimpinan Jenderal George S. Patton. Sehingga saat Sekutu mendarat di Normandia, divisi-divisi Jerman tidak akan meninggalkan posisinya di Pas de Calais karena menunggu invasi dari FOSAG. Semua itu dilakukan untuk menipu Jerman. Sekutu tidak berhenti sampai di situ. Untuk menipu Jerman, Sekutu memasang tiruan tank-tank Sherman, Meriam, dan lain-lain. Semua tiruan itu hanyalah balon yang dipasang di daerah sekitar Dover, untuk meyakinkan pendaratan Sekutu di Pas de Calais. Sekutu berhasil. Sebuah pesawat pengintai Jerman datang dan memotret semua tiruan tank itu, sehingga Jerman menyimpulkan bahwa Sekutu akan mendarat di Pas de Calais, bukan Normandia. Sementara itu, Britania Raya, di bawah Winston Churchill, ingin menghindari serangan langsung seperti pada Perang Dunia I yang pasti akan menyebabkan banyak korban. Mereka juga lebih menyukai menggunakan taktik terselubung dengan membantu para pemberontak yang diduduki Jerman, lalu melakukan serangan dari Mediterania ke Wina, lalu memasuki Jerman dari selatan. Cara seperti ini juga dianggap dapat membatasi masuknya Soviet ke Eropa. Namun Amerika Serikat menganggap bahwa cara paling optimal adalah serangan langsung dari markas Sekutu yang paling dekat dan besar. Mereka sangat menginginkan metode ini, dan menyatakan bahwa hanya cara inilah yang akan mereka dukung dalam jangka panjang. Dua proposal awal direncanakan, Operasi Sledgehammer, yang merupakan invasi untuk tahun 1942, dan Operasi Roundup, yaitu invasi lebih besar pada tahun 1943. Proposal yang kedua diterima, lalu diganti namanya menjadi Operasi Overlord dan ditunda sampai 1944. Sekitar 6.900 kendaraan laut, termasuk 4.100 kendaraan pendarat, digunakan untuk invasi ini, dipimpin oleh Admiral Bertram Ramsay. Kemudian 12.000 pesawat terbang, termasuk 1.000 pesawat pembawa penerjun payung, berada di bawah Marsekal Udara Trafford 5 lori. 10.000 ton bom akan dijatuhkan ke pertahanan Jerman, dan pesawat-pesawat ini akan melakukan 14.000 misi serangan. Pasukan Sekutu melatih peranan mereka untuk D-Day beberapa bulan sebelum invasi. Pada tanggal 28 April tahun 1944, di selatan Devon di pantai Inggris, 638 tentara AS dan pelaut tewas ketika kapal torpedo Jerman secara tiba-tiba menyerang mereka saat mereka sedang menjalankan salah satu dari arahan latihan, yaitu latihan Tiger. Dalam bulan menjelang invasi, pasukan Sekutu melakukan operasi penipuan, Operasi Fortitude, yang bertujuan menyesatkan Jerman sehubungan dengan tanggal dan tempat invasi. Ada beberapa kebocoran sebelum atau pada D-Day. Salah satu kebocoran tersebut adalah teka-teki silang yang keluar di The Herald and Review, 6 hari sebelum pendaratan di pantai terjadi. Beberapa jawaban terdiri dari Overlord, Neptunus, Gold dan istilah kunci lain untuk invasi. Pemerintah AS kemudian menyatakan bahwa ini hanya kebetulan. Melalui urusan Cicero, Jerman memperoleh dokumen yang berisi referensi tentang Overlord, namun tidak memiliki dokumen-dokumen yang merinci semuanya. Double Cross, seperti Johan Pujol, bernama kode Garbo, memainkan peran penting dalam meyakinkan komando tinggi Jerman bahwa Normandia adalah serangan pengalih perhatian terbaik. AS Mayor Jenderal Henry Miller mengeluh mengenai masalah penerimaan suplai yang ia alami. Tetapi itu dikatakan setelah invasi, yang ia katakan kepada mereka sebelum tanggal 15 Juni yaitu suplai menjadi lebih mudah. Setelah diberitahu,
Eisenhower menurunkan pangkat Miller ke kolonel dan mengirimnya kembali ke Amerika Serikat di mana ia kemudian pensiun. Kebocoran lain adalah pesan radio Jenderal Charles de Gaulle setelah D-Day. Dia, seperti semua pemimpin lain, menyatakan bahwa invasi ini adalah invasi yang sebenarnya. Ini memiliki potensi untuk merusak serangan tipuan sekutu, Fortitude Utara dan Fortitude Selatan. Jenderal Eisenhower menyebut pendaratan sebagai awal invasi. Selain kendaraan lapis baja, dibuat juga 2 pelabuhan buatan Mulberry Harbor agar bisa mendatangkan persediaan secara cepat, ditambah dengan tidak adanya pelabuhan laut dalam di lokasi pendaratan. Untuk mengirimkan bahan bakar dari Inggris, Sekutu menjalankan operasi Pluto, Pipeline Under the Ocean, yaitu jalur pipa bawah laut. Pada tahun 1942 dan 1943, Jerman menganggap bahwa kemungkinan serangan Sekutu dari barat sangat kecil. Persiapan menghadapi invasi hanya berupa pembangunan fortifikasi yang melindungi pelabuhan-pelabuhan utama oleh organisasi TOT. Pada akhir 1943, berkumpulnya kekuatan Sekutu di Inggris menyebabkan Komandan Bagian Barat Jerman, Marsekal Medan Gerd von Rundstedt, untuk meminta tambahan pasukan. Pasukan yang dimiliki sebelumnya hanya merupakan formasi statik saja, tanpa alat-alat transportasi dan peralatan dukungan. Selain tambahan pasukan, von Rundstedt mendapatkan anak buah baru, Marsekal Medan Erwin Rommel. Rommel awalnya hanya ditugaskan untuk memeriksa tembok Atlantik, namun kemudian meminta untuk diberi tugas memimpin pasukan pertahanan Prancis Utara, Belgia, dan Belanda. Permintaan ini dipenuhi dan pasukan yang dipimpinnya digabungkan dalam Grup B Angkatan Darat pada Februari tahun 1944. Pendaratan udara dilakukan oleh Sekutu untuk merebut posisi-posisi kunci, dengan tujuan memblokir serangan balik Jerman, mengamankan bagian samping pendaratan laut, dan melancarkan pergerakan pasukan laut dari pantai. Divisi Lintas Udara Amerika Serikat ke-82 dan 101 ditugaskan untuk mengamankan samping barat, dan Divisi Lintas Udara ke-6 Britania Raya ditugaskan ke samping timur. Objektif taktis Divisi Lintas Udara ke-6 Britania Raya adalah merebut jembatan-jembatan penyeberangan di Benouville-Ranville, bertahan menghadapi serangan balik Jerman, menghancurkan meriam artileri di Merville yang menembak ke pantai Swat, dan menghancurkan 5 jembatan di Sungai Dives. Serangan pada pantai Swat dimulai pada jam 3 dengan serangan udara ke pertahanan laut dan artileri Jerman. Serangan artileri laut dimulai beberapa jam kemudian. Pada jam 7.30, satuan-satuan pertama berhasil mendarat di pantai. Satuan ini adalah satuan tank Sherman DD milik Husar ke-13/18, yang diikuti oleh infanteri Brigade ke-8. Pada pantai Swat, infanteri Britania Raya berhasil mendarat dengan sedikit korban. Pada akhir hari itu, mereka berhasil maju sejauh 8 km, tetapi gagal mendapatkan target ambisius Montgomery, khususnya KN yang merupakan objektif utama, yang tetap dikuasai Jerman sampai akhir D-Day. Di mana kedatangan tank perang Sherman DD tertunda, dan Jerman telah memfortifikasi sebuah desa di pantai dengan baik. Namun divisi infanteri ke-50 berhasil mengalahkan pertahanan ini dan maju sampai dekat Bayeux, karena perlawanan keras dari divisi infanteri 352, Bayeux tidak ditangkap sampai hari berikutnya. Korban Inggris di pantai Gold diperkirakan 1000 sampai 1100. Korban Jerman tidak diketahui, divisi ini adalah salah satu yang paling jauh mendekati objektif utamanya. Dan Sekutu juga mendaratkan penerjun di pantai Omaha. Pendaratan di pantai Omaha merupakan pendaratan yang paling banyak memakan korban. Elemen Divisi Infanteri Pertama dan ke-29 Amerika Serikat berhadapan dengan Divisi Infanteri ke-352 Jerman, salah satu divisi yang paling berpengalaman di invasi pantai ini. Intelijen Sekutu gagal mengetahui bahwa Divisi Infanteri Statik ke-714 yang relatif berkualitas rendah digantikan oleh Divisi ke-352 beberapa hari sebelum invasi. Omaha merupakan pantai dengan pertahanan yang paling berat, dan serangan udara serta artileri sebelum invasi ternyata tidak efektif. Di bagian timur, 27 dari 32 tank Sherman DD tidak sampai ke pantai. Di bagian barat, tank DD berhasil mendarat namun banyak yang hancur oleh artileri Jerman. Data resmi mengatakan bahwa, 10 menit setelah mendarat, kompi paling depan menjadi tidak berfungsi, tanpa komandan, dan hampir sama sekali tidak bisa bertempur. Setiap perwira dan sersan telah tewas atau terluka. Ini berubah menjadi perjuangan untuk bertahan dan penyelamatan. Korban pada pantai Omaha sampai 2.400 orang pada jam-jam pertama.
Beberapa komandan sempat ingin mundur dari pantai itu, tetapi beberapa satuan kecil membentuk tim-tim ad hoc yang akhirnya berhasil menguasai pantai dan maju masuk ke daratan. Setelah pantai dikuasai, dua pelabuhan buatan Mulberry Harbor diderek melalui Selat Inggris dan selesai dirakit pada D+3 tanggal 9 Juni. Satu dibuat di Arromanches oleh pasukan Britania Raya, dan satu lagi di pantai Omaha oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Juni sebuah badai menunda kegiatan pengiriman persediaan dan menghancurkan pelabuhan buatan di pantai Omaha. Ketika itu, Britania Raya sudah mendaratkan 314.547 orang, 54.000 kendaraan, dan 102.000 ton persediaan. Sementara Amerika Serikat telah mendaratkan 314.504 orang, 41.000 kendaraan, dan 116.000 ton persediaan. Di bagian barat invasi, pasukan Amerika Serikat ditugaskan untuk menguasai semenanjung Cotentin, khususnya Cebu, yang memiliki pelabuhan laut dalam. Wilayah di belakang pantai Utah dan Omaha dicirikan oleh bocage, yaitu parit kuno dan pagar tanaman yang tebalnya sampai 3 meter, tersebar setiap 100-200 meter, membuatnya sangat menyulitkan untuk tank, peluru, dan penglihatan, dan menjadi tempat bertahan yang ideal. Letnan Jenderal Karl von Schlieben, komandan pasukan Jerman di Cebu, memimpin sisa-sisa 3 divisi Jerman, serta beberapa tank Prancis yang sudah usang yang dirampas selama kampanye tahun 1940. Infanteri Amerika Serikat maju menuju Cebu dengan lambat, dan dengan banyak korban. Bagian ujung semenanjung baru didatangi pada tanggal 18 Juni. Setelah melawan pasukan sekutu dengan gigih, Komandan Cebu, Letnan Jenderal von Schlieben, akhirnya menyerah setelah sebelumnya sempat menghancurkan pelabuhan Cebu, yang membuat pelabuhan itu baru bisa dipakai pada pertengahan Agustus. Berlanjut ke pertempuran Caen. Caen dianggap sebagai objektif yang penting oleh Montgomery, maka Caen menjadi target beberapa serangan. Serangan pertama adalah Operasi Perk, yang mencoba menyerang Jerman lewat samping di Villers-Bocage. Tapi serangan ini dihentikan oleh Jerman pada pertempuran Villers-Bocage. Usaha serangan sempat tertunda karena badai yang menghentikan laju persediaan pada 17 sampai tanggal 23 Juni. Walau begitu, serangan balik Jerman bisa dihentikan pada Operasi Epsom, dikarenakan serangan balik tersebut sudah diketahui oleh intelijen. Caen kemudian dihujani bom dari pesawat, dan bagian utaranya berhasil diduduki pada Operasi Charnwood, 7 sampai tanggal 9 Juli. Ini kemudian dilanjutkan dengan serangan besar-besaran yang dipimpin Jenderal Miles Dempsey, yang diikuti oleh seluruh divisi lapis baja Britania Raya. Operasi Goodwood, 18 sampai tanggal 21 Juli berhasil menguasai sisa Caen beserta dataran tinggi di bagian selatannya, dan menembus garis pantai. Strategi penting yang dilakukan Montgomery adalah membuat Jerman memfokuskan pasukan cadangan mereka ke bagian timur invasi agar garis pertahanan Jerman bisa ditembus di bagian barat. Strategi ini berhasil, dan setelah Operasi Goodwood, Jerman telah memobilisasikan sisa pasukan cadangan mereka untuk menghadapi pasukan Britania Raya dan Kanada di selatan Caen. Operasi untuk menembus garis pantai Beached, yang dinamakan Operasi Cobra, dilakukan pada tanggal 24 Juli oleh First Army Amerika Serikat. Operasi ini berhasil dengan baik, Korps 8 berhasil menembus pertahanan Jerman dan memasuki Coutances, di bagian barat semenanjung Cotentin, pada tanggal 28 Juli. Montgomery lalu melanjutkan serangan di bagian barat dengan bergerak ke selatan, kemudian divisi-divisi lapis baja Britania Raya dibuat ikut maju ke selatan bersama dengan Third Army Amerika Serikat pada Operasi Blue Eagle, tanggal 30 Juli sampai tanggal 7 Agustus. Serangan ini berhasil membuat Jerman terpaksa mengalihkan pasukan ke arah barat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Britania Raya dan Kanada yang maju dari Caen pada Operasi Totalize, tanggal 7 Agustus. Dengan hampir terkepungnya Jerman oleh pasukan sekutu, Komando Tinggi Jerman menginginkan pasukan cadangan Jerman dari daerah sekitar untuk membantu mundurnya pasukan Jerman ke Sungai Seine. Namun keinginan ini ditolak oleh Hitler, yang memerintahkan serangan ke Mortain, bagian barat kantong Valais, pada tanggal 7 Agustus. Serangan ini dimentahkan oleh sekutu, yang lagi-lagi mendapat pemberitahuan duluan oleh intelijen. Rencana awal sekutu setelah itu adalah untuk mengitari pasukan Jerman sampai sejauh Lembah Loire. Tetapi Jenderal Omar N. Bradley menyadari kalau pasukan Jerman sudah tidak bisa bergerak, dan setelah mendapat persetujuan dari Montgomery, ia memerintahkan untuk langsung menuju ke utara dan mengepung Jerman. Perintah ini dilaksanakan oleh George S. Patton,
pasukannya bergerak hampir tanpa perlawanan melalui Le Mans, lalu ke utara menuju Alencon. Pasukan Jerman akhirnya terkepung pada tanggal 21 Agustus dengan 50.000 tentara Jerman terperangkap di kantong Valais. Paris berhasil direbut tak lama kemudian. Pemberontak Prancis berdiri menghadapi Jerman pada tanggal 19 Agustus dan divisi lapis baja kedua Prancis yang dipimpin Jenderal Jacques Leclerc, bersama dengan divisi infanteri keempat Amerika Serikat menerima penyerahan pasukan Jerman di Paris pada tanggal 25 Agustus. Akhir dari invasi Jerman ke Normandia berakhir pada tengah malam 24–25 Juli tahun 1944, yaitu pada awal Operasi Cobra, atau pada tanggal 25 Juli dengan direbutnya Sungai Seine. Rencana awal Operasi Overlord memperkirakan kampanye sepanjang 90 hari di Normandia, dengan tujuan akhir mencapai Sungai Seine. Target ini tercapai dengan lebih cepat. Pihak Amerika Serikat berhasil mencapai target mereka lebih awal dengan penembusan besar pada Operasi Cobra. Kemenangan sekutu di Normandia kemudian dilanjuti dengan usaha untuk menguasai perbatasan Prancis, dan Jerman terpaksa mengirim pasukan dan sumber daya dari front timur dan Italia untuk membantu pasukan mereka di front baru.